Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian dengar ketika ada orang yang gagal bayar pinjol sampai mungkin puluhan juta, terus kemudian HP-nya sepi? Apakah udah otomatis lunas atau bagaimana? Nah, yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi video kali ini penting banget buat teman-teman di luar sana yang masih bingung, masih galau, apalagi baru-baru galbay. Yuk kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan teman-teman punya pencerahan, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat lagi dan juga nggak gelisah atau nggak takut lagi. Tapi sebelum mulai, yuk kita berdoa bareng-bareng deh. Semoga di luar sana, semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, diberikan kesehatan dan diberikan pemikiran dan wawasan yang luas agar tidak gampang dihasut oleh desi pinjol, nggak gampang didakut-takuti, serta bisa mudah untuk terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kenapa kita harus berdoa? Ya karena saya rasa kalian sudah pasti tahu lah. Buat teman-teman yang sekarang mengalami galbay, pasti teman-teman tahu lah posisinya, perasaannya bagaimana, situasinya bagaimana. Yang bisa nolong kita ya kembali, yaitu doa. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala, itu akan jauh-jauh lebih efektif dan akan membuat kita jauh lebih cepat tenangnya dibandingkan curhat sana curhat sini, boro-boro kasih solusi. Ujung-ujungnya malah diomongin sana sini, ya kan? Nah, jadi mengingat hal itu, kita harus yakin banget bahwa solusinya yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri yang bisa untuk lebih fokus, lebih tenang, dan yakin pertolongan Allah itu pasti nyata, ya. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Ketika kita sudah galbay dan gak ditagih-tagih lagi, memang ada dua kemungkinan. Utang kalian akan dianggap lunas atau auto lunas tanpa bayar. Atau yang kedua, ya memang Desi nggak mau nagih kalian, nunggu giliran. Karena nggak semua orang itu ditagih terus-terusan juga. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama ditagih terus-terusan setiap hari. Tapi ada juga loh, habis itu sepi, habis itu di tahun kedua atau kadang di bulan ke-7 udah ada mulai penagihan lagi. Habis itu sepi lagi. Itu wajar. Dan hal itu memang wajar karena yang galbay itu bukan cuman kalian doang, tapi banyak orang-orang di luar sana yang galbay juga, teman-teman. Nah, karena banyaknya di luar sana yang galbay, otomatis kan DC-nya juga terbatas nih. Pasti kan nagihnya juga memprioritaskan orang-orang yang baru galbay, yang nominalnya mungkin lebih gede dari kalian atau memiliki potensi membayar lebih cepat dibandingkan kalian. Nah, makanya dia akan memprioritaskan ke sana dulu. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya itu utangnya puluhan juta nih, kok udah nggak ditagih lagi? Ya ada kok yang kayak gitu. Teman saya juga banyak yang seperti itu, teman-teman. Ya udah utangnya gede, udah nggak ditagih-tagih lagi, tapi ya ujung-ujungnya ditagih lagi. Tapi ada juga yang benar-benar cek slip OJK bersih, ada juga. Ya jadi berbagai macam lah. Ada berbagai macam hal di luar sana yang harus kita pahami nih teman-teman, bahwa memang pola untuk penagihan mereka itu macam-macam. Nggak bisa kita oh ini harus kayak gini, oh ini harus kayak gini, oh ini harus kayak gini. Nggak gitu ya. Jadi menurut saya tetap tenang, tetap fokus, jangan sampai tergoda hal apapun, jangan sampai tergoda bujuk rayuan desi pinjol untuk gali lubang tutup lubang, jangan sampai berpikiran rawatan pinjol karena itu akan menyesatkan kalian. Intinya tugas kita adalah terus fokus pada solusi. Ya, lakukan aktivitas seperti biasanya. Bang, uang saya nggak ada, nggak cukup. Ya udah, galbay aja dulu. Jangan sampai minjem sana sini. Jangan sampai pakai uang sekolah anak kalian. Jangan sampai pakai uang makan harian kalian. Karena ujung-ujungnya percuma. Kalian bisa bayar, kalian pasti akan ngutang lagi. Karena kebutuhan primer tetap harus terpenuhi. Saya juga sering bilang ya, resiko pinjol itu sudah ketahuan apa aja resikonya. Sedangkan kalau kalian mengorbankan biaya kehidupan kalian untuk bayar pinjol tadi, nah resikonya akan semakin meluas dan akan semakin melebar. Susah sekali untuk kalian kontrol. Ketika kalian galbay di pinjol doang, ini akan lebih mudah untuk kita kontrol. Kembali lagi saya ingin ingatkan sebelum mengakhiri video ini, yuk kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berdoa, tempat kita curhat, sama Allah lah yang paling manjur, sama Allah lah yang paling memberikan solusi. Ya, kita harus bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa fokus, kita harus pasrah apapun yang terjadi. Ya, cuman Allah tempat kembali kita. Ya, jangan terlalu sombong untuk nggak mau berdoa. Buat yang sudah berdoa, terus berdoa.
dari hati, ikhlaskan, akui kita telah melakukan kesalahan dan minta pertolongan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah pertolongan pasti akan datang. Jadi jangan negative thinking, usahakan untuk terus positive thinking. Itu akan membuat kita jauh lebih tenang dan bisa melewati semua ini dengan lebih mudah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.